Jadi susu yang mungkin di iklannya dibilangnya minuman sehat ramah anak, itu ada kemungkinan sebenarnya nggak ada bedanya sama soft drink. Easier said than done. The food industry has taught us to like sugar from day one. Tapi gilanya marketing berbahan alami ini tuh jatuhnya tuh berhasil banget loh. Kita udah beberapa kali kan ya ngebahas soal sisi gelap industri. Mulai dari sisi gelap energi go green, sisi gelap agromafia, sampai sisi gelap fast food. Nah kali ini gue mau bahas sisi gelap dari industri makanan lagi nih. Tepatnya dari brand-brand makanan gede. Soalnya brand-brand gede ini tuh sering banget bikin kampanye yang seakan-akan produk mereka tuh sehat atau ramah lingkungan. Padahal ya itu cuma gimmick doang, cuma buat marketing doang. Tapi emang separah apa sih kebohongan yang dibikin sama brand-brand makanan gede ini dan seberbahaya apa dampaknya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kebohongan yang dibikin sama brand-brand makanan raksasa di Learning by Googling. Ya kita kan kalau lagi belanja di supermarket atau dimanapun, walaupun mungkin kita bukan tipe yang peduli-peduli banget sama kandungan gizi dan nutrisi, tapi kita pasti pernah lah ngelihat bungkusan makanan yang ada label rendah lemak atau label organiknya. Dan sebagai orang awam, kita ngelihat itu ya mungkin kita percaya-percaya aja. Bener-bener dengan adanya labeling kayak gitu, kita tuh jadi mikirnya, wah berarti makanan yang ada label rendah lemaknya atau organiknya, itu tuh pasti lebih sehat daripada makanan lain yang sejenis tapi nggak pakai klaim itu, nggak pakai label itu. Dan gue pun termasuk salah satu yang mikirnya kayak gitu loh. Ya gimana ya, soalnya kan pemikiran awamnya kan kalau kita konsumsi kebanyakan lemak atau bahan kimia sintetis kan itu nggak bagus kan. Makanya jadinya dengan adanya labeling rendah lemak atau organik tadi, kita tuh mikirnya jadi kayak, wah ada tulisan rendah lemaknya, wah ada tulisan organiknya. Wah berarti produk-produk ini lebih sehat nih. Pasti orang-orang banyak yang mikirnya jadi gitu kan. Apalagi kalau menurut survei dari International Food Information Council disebut, di tahun 2012, mayoritas konsumen tuh bilang kalau mereka pengen memperbaiki seenggaknya satu aspek dalam nutrisi di makanan yang mereka biasa konsumsi. Jadi entah itu ngurangin lemaknya, atau ngurangin bahan kimia sintetisnya, atau ngurangin gulanya, ya minimal tuh satu pengen mereka kurangin tuh. Nah ngelihat ini jadinya makin banyak deh perusahaan-perusahaan makanan yang nyantumin label kesehatan. Yang sayangnya ternyata labelnya tuh banyak yang bohong dan cenderung manipulatif. Nah loh. Dan ternyata kalau menurut George Lakoff, peneliti linguistik kognitif dan filsuf yang udah nerbitin banyak buku di bidangnya, dia bilang, ternyata kebohongan di industri makanan gini tuh sama sekali bukan hal baru loh. Menurut dia, industri makanan tuh udah ngabisin puluhan tahun buat ngebangun marketing palsu tentang kandungan nutrisi dari produk mereka. Jadi selama puluhan tahun itu, apa yang sebenarnya cuma manipulasi iklan, itu lama-lama jadi dipercaya banget sama konsumen. Apa yang sebenarnya nggak sehat dan merugikan, itu jadi dianggap bernutrisi dan menyehatkan karena klaim-klaimnya. Dan disebut sebagian besar perusahaan yang kayak gini, yang ngebohongin kita dengan klaim-klaim kesehatan di label produknya, itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan konglomerat yang produknya tuh bisa ditemuin di mana-mana. Waduh. I mean, in every possible way in which they can use their money and political power to encourage people to think their products are good and are willing to help them sell their products, they're going to do that. Ini kalau mau dibedah satu-satu sebenarnya ada banyak banget ya klaim kesehatan di produk makanan olahan yang ternyata cuma kebohongan marketing doang. Yang jatuhnya tuh manipulatif. Nah itu ada banyak banget tuh. Tapi ya gue pilih beberapa yang paling umum aja lah buat dibahas nih. Yang pertama adalah klaim rendah lemak atau bebas lemak. Jadi kalau menurut Circulon, klaim bebas lemak ini tuh justru jadi salah satu kebohongan industri makanan yang paling berkontribusi ke kasus obesitas loh. Kenapa gitu? Jadi gini, lemak tuh kan jadi salah satu kandungan yang dianggap paling jahat ya sama kita sebagai konsumen. Kalau kebanyakan mengkonsumsi lemak, itu bisa bikin tubuh kita menggemuk banget kan? Nah karena inilah makanya banyak perusahaan makanan yang ngebikin produk-produk mereka tuh jadi lebih sedikit lemaknya atau bahkan tanpa lemak sama sekali. Dan mereka di sini emang beneran nge-reduce kandungan lemaknya, emang beneran lebih sedikit kandungan lemaknya, makanya mereka bisa nyantumin klaim rendah lemak. Nah kalau kandungan lemaknya dikurangin atau dihilangin, cita rasa dalam produknya juga kan bakalan berkurang kan? Yang ngebikin makanan rendah lemak tuh jadi nggak seenak makanan reguler. Jadi nggak seenak makanan yang ada lemaknya. Nah, kalau makanan yang nggak enak, konsumen juga jadi nggak bakal mau beli dong. Nah, karena inilah industri makanan jadi nambahin berbagai macam zat tambahan, termasuk garam dan gula yang banyak. Biar produk mereka tetap enak rasanya, walaupun rendah lemak. Jadi emang iya, kandungan lemaknya emang dikit. Tapi buat ngeganti rasanya, jadi diganti gula yang banyak banget tuh, biar tetap enak. Dan karena mindset konsumennya tuh udah kebentuk kalau rendah lemak sama dengan sehat, ya mereka akhirnya nggak ragu buat beli dan konsumsi produk-produk itu.
tanpa nyari tahu kandungannya dulu, tanpa nyari tahu kandungan gulanya tinggi apa enggak sebenarnya. Jadi dikiranya apa yang mereka makan dan minum tuh sehat, padahal nggak sama sekali. Ujung-ujungnya jadi obesitas saja karena kebanyakan gula. Ya kan kalau kayak gini kan jatuhnya nipu ini ya. And now there are 50 different chemicals, lots of different sugars, colorings, flavorings, preservatives, and these things fool the brain. The human brain was never designed to handle this chemical onslaught. Atau contoh lainnya deh, contoh klaim lain yang menyesatkan adalah klaim berbahan alami atau organik. Jadi kalau menurut US News Health disebut banyak banget produk yang secara bebas pakai label berbahan alami. Padahal aslinya produknya tuh mengandung pengawet dan bahan kimia sintetis lainnya. Dan ini bisa begini soalnya nggak ada standar yang mengatur berbahan alami itu sebenarnya sejauh mana. Itu nggak ada tuh patokannya tuh. Jadi mungkin aja kandungan yang beneran alami itu cuma satu doang, sisanya sintetis semua. Tapi tetap pakai label berbahan alami. Karena ya emang ada bahan alaminya walaupun cuma beberapa persen. Terus banyak juga produk-produk yang nyantumin klaim dibuat dengan gula alami. Biar seakan-akan lebih sehat produknya walaupun mengandung gula. Tapi kan ya sehat kan, soalnya gulanya gula alami kan, ditulisnya kan gitu. Padahal ya nggak sehat, sama aja. Yang namanya gula ya tetap gula kan. Tapi gilanya marketing berbahan alami ini tuh jatuhnya tuh berhasil banget loh. Nih, kalau menurut survei dari Consumer Reports di tahun 2015 disebut, sebanyak 62% konsumen kalau lagi belanja, mereka tuh bakal sengaja nyari produk yang ada label berbahan alaminya. Mereka yakin kalau produk yang ada label ini tuh itu tuh lebih bergizi daripada yang lain, walaupun sebenarnya belum tentu, walaupun sebenarnya mereka nggak nyari lebih detail. Jadi ya harus diakui, emang cara marketing yang efektif banget ini label berbahan alami ini. Terus selain kebohongan di label, banyak juga iklan dan image yang dibikin sama perusahaan konglomerat yang menyesatkan. Yang justru target pasarnya tuh anak-anak. Ini buat yang ini ada beberapa contohnya nih. Yang pertama tuh ini, keju lembaran. Ya jadi kalau menurut Spoon University disebut keju lembaran gitu yang diklaim sebagai makanan sehat yang ramah buat anak-anak, itu tuh sebenarnya nggak sehat loh. Apalagi buat anak-anak. Soalnya kandungan kejunya tuh bener-bener dikit banget. Sisanya tuh ya bahan kimia sintetis. Terus ada juga produk susu yang diiklanin dan dianggap sebagai minuman sehat buat anak-anak. Nah itu juga sama tuh, klaimnya bohong tuh sebenarnya tuh. Iya soalnya kalau menurut Pulse, 40% dari kandungan salah satu susu coklat merek terkenal itu justru adalah gula. Terus sisanya 60%-nya itu baru tuh semua bahan lain. Jadi 60%-nya gabungan bahan-bahan yang banyak banget, 40%-nya itu gula doang. Ini kan gila kan, bahaya banget kan. Jadi susu yang mungkin di iklannya dibilangnya minuman sehat ramah anak, itu ada kemungkinan sebenarnya nggak ada bedanya sama soft drink. Sama-sama gula dan nggak sehat. Aduh, mana doyanan gue banget lagi nih susu nih. Easier said than done. The food industry has taught us to like sugar from day one. Sugar is present in baby food from the earliest stages, from 4 months onwards. All children's yogurts, the pretty coloured ones with the cute pictures, contain sugar. All children's food, sugary breakfast cereals, contain lots of sugar. Happy children with satisfied taste buds will come back for more. Terus selain itu, banyak juga sereal, makanan ringan, sama energi bar yang diklaim mengandung buah asli, yang diiklanin sebagai cemilan sehat juga. Padahal enggak. Malah beberapa perusahaan kan sampai ngiklanin produk mereka sebagai makanan sehat yang baik untuk otak, jantung, atau daya tahan tubuh. Cuma karena mengandung buah. Padahal sebenarnya kalau ditile-tile, kandungan buah di dalam produknya tuh bener-bener cuma dikit banget. Yang banyak tuh justru gula dan kandungan sintetis lainnya. Belum lagi buah yang dikandung di dalam makanannya juga kan udah diolah dulu kan. Yang mana ini jadi ngurangin kandungan gizi dari buahnya. Nah udah kan gizinya dihantam-hantam terus, tapi tetap di bungkusnya atau di iklannya dicantumin manfaat yang bisa diperoleh dari konsumsi buah-buahan yang asli. Padahal sebenarnya gizinya manfaatnya itu jauh banget tuh. Lebih banyak bahayanya malah daripada manfaatnya. Apalagi kalau dikonsumsi rutin. Tapi ya kita kan sebagai konsumen kan nggak mau repot-repot nyari tahu sejauh itu kan. Jadi ya percaya-percaya aja kita. Jadi ya udah beli-beli aja, konsumsi rutin aja. Padahal ternyata itu jatuhnya racun. Sama satu lagi deh nih contoh nih, minuman bersoda yang ada tulisan diet, zero, dan sebagainya. Nah itu kalau menurut Healthline, minuman kayak gitu tuh bener-bener menyesatkan banget loh. Soalnya namanya tuh seakan-akan lebih sehat daripada soda reguler. Soalnya nggak pakai gula dan ada kandungan gizinya. Padahal ini salah besar. Kenyataannya minuman soda diet tuh itu tuh nggak ada bedanya sama soda-soda yang lain. Yang ngebedain paling cuma gulanya yang diganti jadi pemanis buatan.
Tapi ya komposisinya pun tetap banyak itu. Dan soal gizi juga, nggak ada gizi sama sekali di dalam minuman bersoda. Nah kalau gini kan orang-orang yang mikir soda diet tuh lebih sehat dan cocok buat diet, itu kan jadi pada ketipu kan? Mereka ngerasa itu aman, minum banyak aja. Nggak sadar akan resiko kesehatannya. Yang bisa bikin kena stroke, jantung, atau bahkan meninggal. Ultra-processed foods are being linked in study after study to things like heart disease, diabetes, and cancer. Tapi ya untungnya makin kesini udah makin banyak nih orang yang aware sama hal ini. Walaupun ya tetap lebih banyak yang nggak sadar dan cenderung bodoh amat sih ya. Cuma ya hitungannya tetap makin banyak lah orang yang berani vokal tentang rahasia dan kebohongan di industri makanan ini. Dan dari pihak perusahaannya buat ngekontra hal itu, beberapa perusahaan makanan tuh sampai ngelakuin tindakan yang cukup maksa loh. Tindakan apa tuh? Jadi kalau menurut Elpais, beberapa perusahaan tuh sampai ngebayar para ilmuwan buat ngebikin penemuan yang seakan-akan membuktikan kalau makanan atau minuman ringan tuh nggak seberbahaya itu. Perusahaan yang kayak gini tuh contohnya tuh ini nih. Ada satu perusahaan minuman soda di luar negeri yang ketahuan ngontak para peneliti di Global Energy Balance Network. Sebuah organisasi nirlaba yang dibubarin setelah penelitinya ketahuan bekerja sama sama perusahaan minuman soda tadi. Kerjasama buat nyebarin pesan, tidak apa-apa jika kita mengkonsumsi banyak gula dan asupan yang tidak sehat. Karena bukan gula yang membuat kita sakit dan obesitas. Itu semua disebabkan oleh kurang gerak. Jadi tidak ada makanan yang baik atau buruk. Jika mau mengkonsumsi minuman manis, konsumsi saja secukupnya. Asalkan dibarengi dengan olahraga. Jadi semua ini tentang kompensasi. Nah itu statement itu langsung dibantah habis-habisan tuh sama banyak pihak. Salah satunya sama Darius Mozaffarian, peneliti dari Dietary Diversity and Quality di Center Obesity and Risk of Diabetes. Dia bilang jelas asupan makanan tuh penting banget. Makanya statement tadi menurut dia itu sangat menyesatkan. Itu tuh jadi kayak ngasih excuse buat kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang nggak sehat. Padahal kalau menurut dia, kalori yang datangnya dari sumber yang buruk, ya itu tetap buruk. Gula juga gitu. Mau dari manapun sumbernya, ya gula tetap gula. Terus mau lu olahraga sebanyak apapun, kalau yang lu makan tiap hari itu kandungannya cuma gula, minyak, lemak, dan bahan kimia sintetis, ya tubuh lu tetap bakal nggak sehat. Jadi walaupun olahraga tuh penting, tapi asupan makanan tuh lebih penting. Jadi ya dua-duanya tuh harusnya tuh berjalan beriringan lah. Bukan yang satu bisa nutupin kesalahan yang satu. Terus juga kalau menurut Julie Mancuso, pendiri GM Nutrition, dia bilang walaupun olahraga tuh emang penting, tapi asupan nutrisi tuh tetap lebih penting. Jadi kalau kita olahraga tapi kekurangan asupan sehat, ya itu jadi kayak nggak ada gunanya jatuhnya. Ya kan orang olahraga buat ngebakar kalori ya. Nah kalau yang kita makan tiap saat cuma kalori jahat tanpa ada kandungan gizinya, ya jatuhnya percuma olahraga. Jangan-jangan selama ini gue begitu ya. But food companies aren't trying to further the science, they're trying to torpedo it. You buy your own researchers. You recruit researchers to do their own studies and you give them a lot of money to do that. Jadi ya emang banyak banget nih kebohongan-kebohongan dalam marketing makanan yang manipulatif. Yang sayangnya banyak yang percaya dan bahkan udah jadi pengetahuan umum yang dianggap sebagai fakta. Dan sebenarnya buat ngehindarin kemakan iklan bohong kayak gini itu caranya cukup gampang sih. Cukup dengan kita makan real food aja lah udahlah. Ya soalnya kan makanan olahan kan lebih banyak buruknya ya kayaknya ya daripada manfaatnya ya. Jadi ya udah real food aja, udah terjamin kan itu gizinya. Jadi daripada kita makan makanan yang ada klaim mengandung buah asli, ya mending beli buah aslinya aja udah sekalian. Atau daripada kita beli minuman yang diklaim sebagai minuman kesehatan, yang mending minum air putih aja lah udah yang jelas-jelas sehat dan banyak manfaatnya. Atau kalau mau yang mengandung susu, ya mending minum susu asli aja lah udah. Ya intinya sebenarnya kalau lu lebih milih real food ya itu lu aman sih, nggak usah milah-milah segala macam lagi sih. Cuma kan ya di zaman sekarang sangat sulit itu ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Udah separah itu gak sih kebohongan di industri makanan kita atau ini terlalu dilebih-lebihkan? Yang mana nih? Silakan komen. I'm an internal medicine specialist. I can treat all of the conditions that I used to treat with medications just by changing the food. It's remarkable. It's completely free. There's no special equipment. There's no special, surgeries. It's a completely natural and it's been used for thousands of years. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang kebohongan-kebohongan di industri makanan. Yang sayangnya ini udah sangat mengakar sampai dianggap sebagai fakta nih. Mana gua salah satu yang nganggap itu fakta lagi. Aduh.
Ya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku